Seluruh nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi, seluruhnya mewanti-wanti kepada umat mereka masing-masing tentang Dajjal, agar mereka berlindung kepada Allah dan berhati-hati daripada Dajjal. Kekuatan Dajjal ini, kaum muslimin, bukan kekuatan sembarangan. Kekuatan yang dimilikinya, kemampuan sihir yang dikuasainya, dibantu, didukung sepenuhnya oleh seluruh setan satu bumi, oleh seluruh jin-jin kafir satu bumi. Apakah jin udara, jin tanah, jin air, jin hutan, apakah jin melata atau jin terbang, seluruhnya memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dajjal laknatullah alaih. Karena iblis laknatullah alaih menginstruksikan seluruh bangsa jin agar memberikan servis dan pelayanan maksimal kepada Dajjal laknatullah alaih. Dia adalah manusia biasa yang Allah panjangkan umurnya. Fisiknya telah kita uraikan seperti apa, pendek, tidaklah seperti kita, lebih pendek sedikit, tubuhnya gompal, rambutnya keribu, kedua bola matanya seperti mau lepas dari sarangnya, dan matanya sebelah kanan tertutup oleh daging keningnya yang meleleh, kulitnya berwarna putih pucat seperti mayat, dan ada bercak-bercak merah di beberapa titik daripada kulitnya. Kedua mata kakinya saling berjauhan. Kemampuan sihirnya bisa mendatangkan hujan kapanpun dia mau, dimanapun tempat dia suka. Rumput bisa tumbuh di tanah yang kering gersang, dan kuburan bisa dihidupkan seluruh orang yang pernah dikuburkan di sana dalam wujud seolah-olah orang yang dikuburkan itu belum pernah mati, bangkit seluruhnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, dari tangan kanannya mengeluarkan api, dan dari tangan kirinya memancarkan air. Api itu membentuk sungai api, air membentuk sungai air. Nabi memerintahkan jika sempat kamu ditangkap oleh Dajjal atau bala tentaranya, dipaksa kamu memilih di antara dua itu, pilihlah apinya Dajjal. Siapa yang memilih apinya Dajjal, dia akan selamat dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masukkanlah kepala kamu ke dalam apinya Dajjal, kamu akan merasakan sejuk dan tidak akan terbakar sedikit pun. Lalu masukkan seluruh tubuh kamu, insya Allah jika orang ini mati maka dia syahid, dan dia akan diletakkan di taman-taman surga Allah sebelum kiamat terjadi. Tapi siapa yang memilih air sungainya Dajjal, dia akan menjadi penghuni neraka Allah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini posisinya yang terakhir diceritakan oleh Tamim Ad-Dari di dalam hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini riwayat Fatimah binti Qais, di mana terjadi dialog antara Rasulullah dengan Tamim Ad-Dari. Kami sudah ceritakan posisi Dajjal saat itu ada di tengah pulau laut Yaman saat itu. Setelah pertemuan itu, Tamim Ad-Dari menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi berkata, laki-laki yang engkau jumpai di rantai besi di tengah pulau laut Yaman, di kuil tua itu adalah Dajjal. Kemudian si Dajjal bertanya dan dijawab, bertanya dan dijawab. 3 pertanyaan Dajjal ini adalah kunci Dajjal keluar, kata Rasulullah. Ketiga pertanyaan ini telah kita uraikan tadi, dan tanda-tandanya sekarang sudah terjadi 100%. Tanda yang pertama, apabila mata air Zuhar sudah tidak mengalirkan air. Masuk tahun kedua, genap tahun kedua sekarang, mata air Zuhar di negeri Syam dekat dengan danau Tiberias sudah tidak lagi mengeluarkan airnya. Penduduk sudah tidak bisa bercocok tanam dengan air mata air Zuhar itu. Yang kedua, kebun kurma Baisan. Kebun kurma Baisan sebelumnya senantiasa memberikan buah yang lebat. Setiap ditanam lagi kurma-kurma yang baru akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Tapi memasuki tahun ke-7 sekarang, buah ini bukan hanya rusak buahnya, sedikit buahnya,
tapi 2 tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Kondisi tanda Dajjal akan keluar yang ketiga, Danau Tiberias, dan danau ini posisinya sekarang adalah di jantung Israel. Tanah Palestina yang paling subur, yang dicaplok oleh bangsa kera dan babi ini adalah yang ada danaunya ini. Sumber kehidupan utama bangsa Yahudi adalah dari Danau Tiberias, dan danau ini sejak bumi terbentang belum pernah berkurang airnya. Tapi Masya Allah, lihat, buka di YouTube, kami sudah sampaikan bahwa tahun 2012 pemerintah Israel telah mengumumkan kepanikannya secara nasional. Kenapa? Sumber air minum dan air untuk hidup bangsa Yahudi ini di Israel sejak 2003 sampai 2013 telah menyusut secara signifikan. Kedalaman air dari permukaan sampai dasar tidak begitu dalam, hanya 45 meter saja. Tetapi kaum muslimin yang kami muliakan, sejak 2003 sampai 2013 air danau ini terus menyusut sampai 16 meter. Masya Allah. Akhir 2015 air danau ini saking terus menyusutnya, permukaan yang paling menonjol dari danau, yaitu bagian tengah-tengah, sudah kelihatan seperti pulau kecil. Dan 6,5 bulan yang lalu, kondisi Danau Tiberias sudah diumumkan oleh pemerintah Israel sudah melewati garis merah, masuk ke garis hitam, black line. Maknanya air danau ini sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai sumber hidup, apalagi untuk dikonsumsi oleh bangsa Yahudi di Israel. Mereka mengumumkan di televisi nasional mereka bahwa sumber kehidupan air yang diharapkan dan diandalkan oleh bangsa Yahudi ini ke depan adalah air laut yang mereka suling. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, saat diberitakan kepadanya oleh Syekh Mamduh tentang perkembangan Danau Tiberias, beliau menangis tidak tertahan-tahan, basah baju jubahnya, dan beliau berkata, hadza zamanu khurujid dajjal, sambil menangis. Inilah dia zamannya, zaman Dajjal itu akan lepas. Ma'adzanallah. Kaum muslimin, menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat manusia diliputi oleh kehidupan yang disebut dengan fitnah duhaima. Di mana posisi fitnah duhaima? Posisi fitnah duhaima ini sejak masuk fase keempat. Sejak masuk fase yang keempat, ini fase keempat, dan kita sedang ada di fase ini sekarang. Rasulullah bersabda, hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud, riwayat Al-Hakim, riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang Dajjal keluar, umat ini akan diuji oleh Allah dengan ujian yang disebut dengan fitnah duhaima. Fitnah duhaima jadi seperti ini. Ini adalah garis tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Dajjal keluar. Ini dari sejak masuk fase keempat, manusia ditimpa oleh fitnah duhaima. Silakan penjelasan rinci tentang fitnah duhaima, rujuk ke dalam kitab. Intinya, umat Islam yang ingin kembali kepada Islam secara kafah di berbagai belahan bumi manapun, umat ini akan dituduh fundamentalis dan teroris. Lalu umat Islam digiring untuk memakai ideologi yang disebut dengan demokrasi. Fitnah ini akan berakhir, Dajjal keluar, berakhirlah fitnah tersebut. Kaum muslimin, fitnah duhaima ini dengan berbagai macam jenis fitnah-fitnah lain yang tumpang tindih menjadikan umat Nabi terbelah menjadi dua belahan saja. Rasulullah bersabda, umatku nanti menjelang Dajjal keluar akan yang qasim ila fustataini. Fustatu iman
la nifaqa fi. Fustatu nifaq la imana fi. Menjelang Dajjal keluar, umatku akan dibelah oleh Allah lewat ujian-ujian yang terjadi silih berganti. Ujian ini menjadikan umat terbelah menjadi dua. Fustatu iman la nifaqa fi. Kelompok orang-orang yang mereka mukmin haqqan, tidak ada kemunafikan dan tidak ada orang munafik di dalam kelompok itu sedikit pun saja. Yang lain fustatu nifaq la imana fi. Kelompok munafik yang tidak ada keimanan dan tidak ada orang-orang beriman dalam kelompok itu. Di seluruh negara, di muka bumi ini, Allah akan berikan ujian-ujian. Lewat ujian itu orang-orang yang muslim akan terbelah menjadi dua, mukmin, munafik. Kalau di Indonesia, ujiannya dimulai dengan pelecehan terhadap Al-Quran. Lewat pelecehan terhadap Al-Quran ini, kemudian mulailah kelihatan umat Nabi terbelah menjadi dua belahan. Betul tidak? Terasa tidak? Kaum muslimin yang mukmin benar-benar total di sini. Mereka mulai mengecilkan dan menepis perbedaan-perbedaan bendera, perbedaan kelompok, perbedaan organisasi, perbedaan mazhab dan sebagainya. Melebur dalam sebuah kepentingan membela kehormatan kitabullah, membela kehormatan para ulama, membela kehormatan Islam ini dan nasib bangsa ini. Bukan hanya di Indonesia loh, tapi agenda ini sedang berjalan di seluruh dunia. Naiknya Donald Trump saat ini di Amerika juga sedang ada terjadi proses penyaringan dari Allah, mukmin haqqan dan munafik haqqan. Subhanallah, ini menjelang Dajjal keluar. Kaum muslimin, proses ini sedang berjalan. Jangan dipikir yang sudah ada di pihak mukmin haqqan ini akan selalu di situ. Enggak, diuji lagi dengan ujian. Lihat nanti surah Al-Baqarah ayat 214. Ujian ini menjadikan orang-orang yang mungkin saja agak lulus sebentar, ternyata saking beratnya mereka berjatuhan. Akhirnya ada yang murtad. Fase keempat, fase terbanyak umat Nabi Muhammad murtad. Ma'adzanallah, ma'adzanallah, berlindunglah kepada Allah. Puncak fitnah itu adalah Dajjal keluar. Ini dia puncak fitnah.